Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Dr. Andes Surisman MPD sebagai dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR sebagai dosen pembimbing satu. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadril Rivaldo MPD AIVP sebagai dosen pembimbing 2. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Tata Kelola Organisasi dalam Pembinaan Sepak Bola Usia Dini di SSB Persekosat Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zlatan Ibrahimovic Alfayen, NPM 2213051084. Sini yang pertama ada pendahuluan latar belakang sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga dengan peminat yang tinggi sehingga memerlukan tata kelola organisasi yang profesional untuk mendukung pembinaan atlet sejak usia dini. Meskipun pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan persepakbolaan nasional, tata kelola organisasi sepak bola di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pembinaan dan manajemen organisasi. Selain itu, penelitian yang mengkaji manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di tingkat SSB masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, penelitian ini difokuskan pada manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, ada aspek manajemen yang dikaji meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan sepak bola usia dini. Yang ketiga, penelitian ini menitik beratkan pada proses dan mekanisme pembinaan, bukan pada pengukuran prestasi atau capaian kompetisi secara kuantitatif. Yang keempat, subjek penelitian dibatasi pada pengurus organisasi sepak bola, pelatih pembinaan usia dini, dan pihak terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas aspek teknis permainan sepak bola, melainkan berfokus pada tata kelola dan manajemen organisasi pembinaan. Lalu di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian berfokus pada analisis manajemen tata kelola organisasi pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, aspek yang dikaji meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan atau controlling. Penelitian hanya mengkaji proses pengelolaan organisasi, bukan prestasi atlet atau hasil kompetisi. Yang keempat, subjek penelitian meliputi pengurus, pelatih, dan pihak yang terlibat langsung dalam pembinaan sepak bola usia dini. 5. Penelitian tidak membahas aspek teknis permainan sepak bola, tetapi berfokus pada tata kelola organisasi pembinaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persikosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dan apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengelola pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persikosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitiannya di sini ada saya yang pertama untuk menganalisis manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengelola pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Manfaat penelitian. Yang pertama,
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem dan manajerial dan tata kelola organisasi, khususnya dalam aspek perencanaan program pembinaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi pembinaan usia dini. Yang kedua, manfaat tersebut berupa kebijakan pembinaan yang lebih berpihak pada kebutuhan atlet usia dini, peningkatan kesempatan pembinaan yang berkesinambungan, dukungan pendanaan yang lebih terarah, serta pengelolaan organisasi pembinaan yang terstruktur dan profesional. Untuk tinjauan pustaka di sini ada manajemen organisasi sepak bola di Indonesia. Manajemen organisasi sepak bola merupakan proses pengelolaan organisasi yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam praktiknya, organisasi sepak bola di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa konflik internal, kurangnya transparansi, dan kepemimpinan yang belum optimal. Andika, Habibie, dan Bagaskoro tahun 2025. Kerangka pemikiran. Di sini ada 4 kerangka pemikiran. Yang pertama adalah ada manajemen organisasi, budaya organisasi, dan GCG atau Corporate Governance. Evaluasi tata kelola organisasi sepak bola. Sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga dengan peminat yang tinggi memerlukan tata kelola organisasi yang baik dan terstruktur agar keberlangsungan organisasi dapat terjaga. Penelitian Wid Satria dan Arifa tahun 2018 menunjukkan bahwa tata kelola Bali United FC belum sepenuhnya optimal, sehingga aspek transparansi, kewajaran, atau fairness, serta fungsi auditor dan komisaris independen perlu ditingkatkan meskipun regulasi organisasi telah diterapkan dengan baik. Ini ada metodologi penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus penelitian terletak pada upaya menggali pemahaman serta mendalam mengenai praktik tata kelola organisasi pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persikosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Herman dan Fadilah tahun 2022 menegaskan bahwa metode kualitatif deskriptif relevan digunakan dalam penelitian di bidang manajemen olahraga karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual serta memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan dinamika sosial secara komprehensif. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini meliputi pengurus organisasi sepak bola tingkat provinsi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan usia dini, khususnya pengelola dan manajer sekolah sepak bola, pelatih sekolah sepak bola usia dini, serta atlet sepak bola usia dini di umur 10 sampai 15 tahun di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tempat dan waktu latihan. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Sepak Bola Persekusi Sukoharjo dan pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Sumber penelitian. Menurut Lestari dan Gunawan tahun 2021, sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, hasil observasi lapangan yang menggambarkan situasi sosial serta perilaku informan. Yang kedua, hasil wawancara mendalam yang memuat pandangan, pengalaman, dan persepsi responden terhadap fenomena yang diteliti, serta dokumen tertulis, foto, maupun arsip yang mendukung temuan penelitian. Yang pertama ada data hasil wawancara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus organisasi sepak bola yang menangani pembinaan usia dini, khususnya pengurus serta pelatih sepak bola usia dini kelompok umur 12-15 tahun di SSB Persekosat Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, mengenai perencanaan program pembinaan, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan. Data dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan visual yang relevan, meliputi foto kegiatan latihan dan kompetisi kelompok umur 12-15 tahun, catatan lapangan, arsip organisasi, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PSSI Lampung. Instrumen penelitian.
Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif berperan sebagai panduan bagi penulis dalam memperoleh data yang akurat dan relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Saputro tahun 2019 menyatakan bahwa instrumen kualitatif yang fleksibel memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan situasi lapangan tanpa kehilangan arah penelitian. Di sini ada instrumen utama adalah pedoman wawancara semi terstruktur yang disusun berdasarkan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Peneliti juga menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan aktivitas organisasi. Contoh kisi wawancara. Di sini ada contoh kisi wawancara, yaitu bagaimana pengurus dan pelatih SSB merencanakan program pengembangan sepak bola daerah, bagaimana struktur organisasi dibentuk, serta bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan. Metode analisis data. Yang pertama, mengumpulkan sekaligus mereduksi data, yaitu melakukan penyaringan data yang relevan untuk menjawab perumusan masalah peneliti ini agar informasi yang didapatkan menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama, pengorganisasian atau organizing. Hasil wawancara menunjukkan bahwa CSB Perseko 1 Sukoharjo telah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas antara pengurus dan pelatih. Hasil observasi memperlihatkan bahwa masing-masing menjalankan tugas sesuai fungsinya, meskipun masih terdapat rangkap tugas akibat keterbatasan sumber daya manusia. Hasil dokumentasi juga menunjukkan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan. Yang kedua, ada perencanaan atau planning. Hasil wawancara menunjukkan bahwa organisasi telah menyusun program kerja tahunan yang meliputi jadwal latihan, kompetisi, dan evaluasi. Hasil observasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan latihan telah mengikuti jadwal yang disusun, walaupun sesekali mengalami penyesuaian karena kondisi tertentu. Hasil dokumentasi berupa program kerja, jadwal latihan, dan jadwal kompetisi memperkuat bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga ada aktuasi atau actuating. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatih melaksanakan latihan sesuai program, memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan kepada atlet. Hasil observasi memperlihatkan adanya komunikasi yang baik antara pelatih, pengurus, atlet, dan olahraga orang tua selama proses pembinaan. Hasil dokumentasi berupa daftar hadir, agenda latihan, dan dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa program pembinaan telah diimplementasikan sesuai rencana. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan latihan, evaluasi perkembangan atlet, dan koordinasi dengan orang tua. Hasil observasi memperlihatkan bahwa pelatih aktif memberi koreksi dan evaluasi selama latihan berlangsung. Hasil dokumentasi berupa daftar hadir, laporan kegiatan, catatan evaluasi, dan hasil kompetisi menunjukkan bahwa proses pengawasan telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pembahasan di sini. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi telah berjalan cukup baik dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi yang belum optimal. Temuan ini sesuai dengan teori Hasbi dan Dwi tahun 2023 yang menyatakan bahwa fungsi organizing merupakan proses pembagian tugas sesuai kompetensi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selain itu, penelitian Rahmayanto dan kawan-kawan tahun 2022 juga menunjukkan bahwa tata kelola organisasi yang baik berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan olahraga. Yang kedua, ada perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan program tahunan, jadwal latihan, target kompetisi, dan evaluasi telah menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung program secara optimal. Temuan ini sejalan dengan teori George R. Terry tahun 2019 yang menyatakan bahwa planning merupakan proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Putra dan Kurniawan tahun 2023 yang menjelaskan bahwa
Program latihan yang terencana dapat meningkatkan efektivitas pembinaan olahraga usia dini. Yang ketiga ada aktuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatih telah menjalankan perannya dengan memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan kepada atlet, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus dan orang tua. Namun, pelaksanaan pembinaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan kehadiran atlet yang belum konsisten. Temuan ini sesuai dengan teori George R. Terry tahun 2019 yang menyatakan bahwa aktuasi merupakan proses menggerakkan seluruh anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Penelitian Rahman dan kawan-kawan tahun 2023 juga menunjukkan bahwa komunikasi dan motivasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan pembinaan olahraga. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan latihan, evaluasi perkembangan atlet, dan koordinasi antar pelatih, pengurus, serta orang tua. Kendala yang masih ditemukan oleh Kendala yang masih ditemukan adalah keterbatasan jumlah pelatih sehingga pengawasan belum sepenuhnya optimal. Temuan ini sejalan dengan teori George R. Terry tahun 2019 yang menyatakan bahwa controlling merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Prasetyo dan Nugroho tahun 2022 yang menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen tata kelola organisasi dalam pembinaan sepak bola usia dini di SSB Persikosan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, yang telah dilaksanakan melalui empat fungsi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, dan pengawasan controlling dengan kategori cukup baik. Perencanaan ini dilakukan melalui penyusunan program latihan, kompetisi, dan evaluasi. Pengorganisasian didukung oleh struktur organisasi serta pembagian tugas yang jelas. Pelaksanaan diwujudkan melalui latihan rutin, pemberian motivasi, dan komunikasi yang baik, sedangkan pengawasan dilakukan melalui pemantauan serta evaluasi perkembangan atlet secara berkala. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi organisasi yang belum optimal, serta kehadiran atlet yang belum konsisten. Secara keseluruhan, tata kelola organisasi telah mampu mendukung proses pembinaan sepak bola usia dini. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek sumber daya manusia, fasilitas, koordinasi, dan sistem evaluasi agar pembinaan dapat berlangsung secara lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Satu, bagi pengurus SSB perlu meningkatkan koordinasi organisasi, menambah sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pembagian tugas agar pelaksanaan program pembinaan lebih efektif. Bagi pelatih perlu mengembangkan metode latihan yang lebih variatif, meningkatkan motivasi atlet, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mendukung perkembangan atlet. Bagi orang tua, diharapkan terus memberikan dukungan, pengawasan, serta menjaga kedisiplinan dan keseimbangan antara kegiatan olahraga dengan pendidikan atlet. Bagi SSB dan pihak terkait, perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan personal latihan agar proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, serta mengkaji aspek lain seperti pendanaan, kepemimpinan organisasi, dan efektivitas program pembinaan terhadap prestasi atlet. Di sini ada dokumentasi yang saya ambil dari penelitian saya di SSB Persikosa Soekarjo. Di sini ada wawancara dengan pelatih dan siswa atau atlet. Di sini ada perkenalan. Lalu di sini ada dokumentasi terhadap pengurus SSB di SSB Persekosat Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan ini foto bersama. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya
Demikian presentasi yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.